Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman ma'asyiral muslimin yang saya cintai, saya bersyukur dapat bisa ngaji bareng seperti ini, dan saya bangga dan terharu dengan dengan dukungan motivasi dalam majelis ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, sekarang ini banyak orang memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Saya ulangi kembali, sekarang ini banyak orang memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu yang sulit. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita mencoba mengambil contoh bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan perjuangan. Apa modal pertamanya? Saya sampaikan 3 sajalah. Mudah-mudahan selesai 10 menit. Yang pertama, modal perjuangan Rasulullah SAW adalah akhlakul karimah, memperbaiki akhlak dengan akhlak. Oleh karenanya, zaman boleh berubah, tapi akhlak tidak. Masa boleh berganti, tapi keyakinan tidak boleh mati. Nah, soalnya kepada siapa kita berakhlak? Kita itu kan harus berakhlak kepada 2. Kita harus berakhlak yang pertama kepada Allah, itu yang terpenting. 13 tahun Rasulullah SAW berjuang di Mekah hanya memperbaiki akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanamkan tauhid, meluruskan akidah, membangun keyakinan. 13 tahun Pak di Mekah itu. Dengan perhitungan kalau pondasi kuat, bangunan aman. Kalau pondasi melenceng, bangunan bengkok. Kalau pondasi rapuh, bangunan runtuh. Bangunan bagaimana pondasinya? Orang hidup bagaimana imannya? Kekuasaan dan jabatan baru ada manfaatnya kalau dipegang tangan orang beriman. Kalau tidak, yang muncul Fir'aun. Harta baru terasa manfaatnya kalau dipegang orang beriman. Itulah sebabnya bangsa Indonesia kita ini bukan perlu orang pintar, yang kita perlu orang benar, Pak. Bahkan di masyarakat lebih baik benar, tidak terlalu pintar, ketimbang pintar tapi tidak benar. Oh, kalau sudah pintar tapi tidak benar, rusak rakyat ini, Pak. Hancur bangsa ini, Pak. Suruh ngurus beras, malah nimbun beras. Iya. Disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kecil salah, hukum tepat-tepat ditegakkan. Yang besar salah,
diam, pura-pura tidak mengerti. Itulah yang melukai rasa keadilan, Pak, Bapak Ibu. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Caranya ada dua. Yang pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu akhlak kepada Allah. Konsisten, disiplin. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak lari dari persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati. Titik. Disiplin, Pak. Ada yang mengaku jadi Nabi, wajib, Pak, tidak percaya. Jangan percaya, Pak. Disiplin. Nah, sekarang ini kan bangsa kita kan disiplinnya lemah. Korupsi agak sulit diberantas karena pejabat kita takut atasan tapi tidak takut Tuhan, Pak. Apalagi belakangan ini saya sering bilang gini, Pak, ini humor tapi agak tasawuf. Orang yang paling tenang hidupnya itu tukang parkir, Pak. Orang yang paling tenang hidupnya itu tukang parkir. Coba lihat tukang parkir, Pak. Walaupun mobil banyak, mereknya bagus-bagus, tidak pernah sombong, Pak. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia tidak sedih, Pak. Mobil banyak tidak sombong, mobil habis tidak sedih. Apa rahasianya? Nah, ternyata nih tasawufnya di sini nih, Pak. Ternyata tukang parkir ini tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi, Pak. Siapa saja yang merasa memiliki, bersiaplah kehilangan, dan itu menyakitkan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, anak, istri, semua titipan, hiduplah seperti tukang parkir, Pak. Pertama, titipan tidak boleh kita sombong. Dititipi kok sombong, tidak pantas. Ada orang dititipi jabatan oleh Allah sombong, minta ampun, Pak. Ada nggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Tuh ada pejabat-pejabat sombong tuh, anak buahnya Fir'aun semua ya. Dititipi harta oleh Allah jadi orang kaya, sama tetangga tidak mau kenal, sama orang lain kecil semua, jalan dak injak tanah, kuntilanak kali, Pak. Yang kedua penting, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak, yang nitip marah, Pak. Yang nitip marah. Pak, mau nitip sepeda motor, silakan. Waktu diambil tuh sepeda motor, spion pecah, knalpot hilang, bemper hancur. Marah nggak yang nitip? Marah, Pak. Saya kan titip, kenapa tidak dijaga dengan baik-baik? Dititipi harta oleh Allah, jadi orang kaya supaya bangun pesantren, beri anak yatim, santuni yang lemah. Pelit 7 turunan, Pak. Yang nitip marah, Pak. Dititipi jabatan oleh Allah, isinya korupsi saja. Yang nitip marah. Nah, tak kasih lihat nih, Pak. Tak kasih lihat sekarang. Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia aku titip, kata Allah. Ini negara besar dan kaya,
Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, tangisan, darah, dan nyawa. Malaysia memang merdeka, tapi diberi Inggris. Singapura merdeka, tapi diberi Inggris. Indonesia merdeka, keringat, air mata, darah, dan nyawa. Ini negara aku titip, kata Allah. Ini negara besar dan kaya, buminya subur, di atas buminya segala tanaman hidup. Di dalam perut buminya ada gas, minyak, batu bara. Lautannya kaya, hutannya kaya. Kekayaan negeri ini harus digunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran semua rakyat. Ini amanah konstitusi, Pak. Disalahgunakan, dikorupsi, yang nitip marah. Kalau Allah marah, Allah suruh makhluknya negur, Pak. Siapa? Gunung Merapi, Bromo, apa lagi? Anak Krakatau. Itu Merapi demo, Pak. Kalau kita rakyat demo, anak dan restoran, Pak. Tapi kalau Merapi demo, siapa yang bisa ngatasi? Mbah Marijan. Selesai. Sekarang Mbah Marijan sudah kumpul bersama Mbah Surip di sana, Pak, di alam barzah. Ketemu dia, Pak. Kata Mbah Surip, tenang, nanti tak gendong. Aman. Nah, saya mau bilang, Merapi itu kan makhluk, Krakatau itu makhluk, Gunung Bromo itu makhluk. Tidak mungkin makhluk bergerak dengan sendirinya. Pastilah adalah yang menggerakkan. Pasti ada yang menggerakkan, Pak. Siapa? Allah. Allah, Pak, yang menggerakkan, Pak. Maka berbaik-baiklah kepada siapa yang bikin angin supaya bertiup sesuai dengan keperluan. Baik-baiklah kepada siapa yang bikin air supaya datangnya sesuai dengan kebutuhan. Enggak pasti seperti tsunami, Pak. Kalau enggak sesuai dengan kebutuhan, tsunami datang, Pak. Berbuat baiklah sama yang bikin gunung supaya meletusnya pelan-pelan. Bapak, Ibu, teman-teman yang saya hormati, itu menjaga titipan. Jangan menyembah kecuali kepada Allah, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun kecuali kepada Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.